Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan kembali membahas soal observasi diri untuk P3K Guru tahun 2023. Di mana tipe soal ini adalah tipe soal HOTS ya. Dan tipe soal ini merupakan tipe soal yang biasanya muncul pada saat tes kepribadian ataupun observasi diri guru, baik itu tes PPG ya, PPG dalam jabatan ataupun prajabatan, biasanya suka muncul untuk tipe soal ini. Oke, langsung saja untuk pembahasan soalnya. Oke. Saat pembelajaran, guru memberikan pertanyaan yang dijawab oleh siswa. Salah satu siswa sudah menjawab atau berbeda dengan siswa lainnya. Seandainya Anda sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta siswa untuk menjawab dan berdiskusi tentang jawaban yang tepat. B. Meminta pendapat siswa lain mengenai jawaban yang tepat. C. Menyuruh siswa tersebut untuk mempelajari lagi materi yang telah disampaikan. D. Menyatakan jawaban siswa tersebut belum benar atau kurang tepat. E. Guru menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. Oke, di sini hal yang tepat ya kita sebagai guru apabila ada siswa yang sudah menjawab ataupun berbeda dengan siswa lainnya. Nah, kita cukup menjelaskan saja ya. Cukup menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. Nah, dengan kita menjelaskan pertanyaan tersebut, jawaban dari pertanyaan tersebut, siswa tersebut bisa paham ya. Bisa paham mengenai jawaban yang benarnya. Oke, itu ya, jadi jawabannya yang E, menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. Oke, pertanyaan kedua. Seorang ibu dari wali murid mendatangi guru serta meminta agar nilai anaknya yang belum memenuhi ketuntasan minimal menjadi masuk kategori tuntas. Pernyataan yang paling patut digunakan guru untuk menghadapi atau menanggapi hal tersebut adalah A. Sebagai wali kelas, saya senang dan bangga atas kepedulian ibu pada prestasi Ananda. Ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana cara tepat meningkatkan cara belajar putra ibu, sehingga prestasinya dapat meningkat. B. Baiklah, saya ada cara yang lebih prosedural dan baik untuk meningkatkan prestasi Ananda dengan tidak mengontrol nilai begitu saja. C. Kalau boleh saya menasihati ibu, sebaiknya kita tidak melakukan cara memanipulasi nilai dengan menambah poin nilai Ananda, walaupun bisa saja saya menambah nilai itu. D. Saya kira ini cara yang tidak bagus, ini sangat berbahaya dan tidak mendidik. Kalau permintaan ibu saya penuhi, bagaimana jika yang lain menginginkan hal yang sama? E. Baiklah, demi kebaikan Anda dan rasa hormat saya sama ibu, saya akan berusahakan meningkatkan poin nilai Ananda hingga melebihi batas ketuntasan minimal. Oke, dari beberapa jawaban di sini, jawaban yang paling baik itu adalah yang A. Nah, untuk jawaban yang lainnya itu seperti menggurui atau apa gitu kepada orang tua. Jadi yang paling tepat itu kita menjelaskan dulu, kemudian membicarakan bagaimana untuk meningkatkan prestasi putranya tersebut. Oke, itu jawabannya yang A. Oke, langsung pertanyaan yang nomor 3. Menurut Anda, sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya adalah A. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dengan apapun dan siapapun. B. Rajin ibadah dan tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaannya dari menolong orang tanpa pamrih. C. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang tanpa pamrih dengan tetap menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. D. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang toleransi namun tetap menunjukkan prinsip tegas yang perlu diketahui orang lain.
Rajin beribadah, disertai dengan sikap dan perilaku yang proaktif menolong kepada siapapun serta menunjukkan perilaku keteladanan. Oke, di sini dari beberapa pilihan jawabannya yang paling tepat itu adalah yang E. Kita cek dulu ya. Nah, untuk jawaban yang A ini masih belum sebaik yang E ya. Ini perilaku yang mencerminkan sikap ini dan dengan apapun dan siapapun. Nah, untuk yang B-nya ini tidak mentolerir, berarti kurang tepat. Kemudian untuk yang C ini masih menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda, berarti masih belum toleransi. Kemudian yang D menunjukkan prinsip tegas yang perlu diketahui orang lain. Nah, ini juga masih kurang tepat, berarti yang paling tepat itu adalah yang E, rajin ibadah disertai dengan sikap dan perilaku yang proaktif menolong kepada siapapun serta menunjukkan perilaku keteladanan. Nah, itu. Oke, sekarang nih pertanyaan yang keempat. Anda memiliki beban belajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah satu pengurus inti koperasi sekolah untuk mensejahterakan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengolah koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. B. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi sekolah. C. Melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi sekolah. D. Saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena bisa mengganggu tugas mengajar. E. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Oke, kita cek ya. Ini yang paling tepat, kita sudah tahu ya dari pilihan jawabannya. Kita bisa melaksanakan tugas pengurus inti dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Jadi kita harus bisa berbagi dengan orang lain ya, sesuai tugas masing-masing gitu. Tidak semuanya kita lakukan sendiri. Kemudian yang B, mengutamakan tugas mengajar, memang betul, tapi di sini ada sedikit mengabaikan tugas koperasinya. Ini kurang tepat ya, jadi bukan jawabannya. Kemudian yang C ini saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi. Nah, ini diselingi, jadi nanti akan terjadi mengganggu kegiatan belajar mengajar gitu kalau diselingi. Nah, kemudian yang D, berusaha menolak. Nah, ini kalau berusaha menolak juga tidak tepat ya. Oke, kemudian yang E, kebalikannya ini malahan. Jadi mengutamakan tugas koperasi sekolah, tugas mengajar kurang terlaksana, itu kurang baik. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, pertanyaan yang kelima. Salah satu karakteristik guru profesional yang telah memiliki kualifikasi S1 atau D4, jika Anda belum memiliki kualifikasi tersebut, apa yang perlu dilakukan? A. Melakukan pendidikan ke jenjang sarjana atau sederajat. B. Mengikuti berbagai kegiatan ilmiah bagi peningkatan profesionalitas. C. Sewaktu-waktu berpartisipasi dalam berbagai peningkatan diri. D. Meningkatkan diri setelah diwajibkannya persyaratan guru profesional. E. Mengajar secara rutin sambil menunggu pensiun agar tidak ketinggalan. Oke, di sini kalau belum memiliki kualifikasi S1 atau D4, nah yang harus kita lakukan itu, jadi kita harus melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 tersebut atau sarjana ya. Nah, untuk jawaban yang B ini masih belum bisa ya, karena kualifikasi kan S1. Jadi mengikuti kegiatan ilmiah belum bisa memenuhi kualifikasi S1. Kemudian ini juga sewaktu-waktu, ini juga belum tentu ya. Terus ini meningkatkan diri dengan baru diwajibkan, ini juga kurang baik. Baru diwajibkan dia baru melanjutkan gitu. Kalau nggak diwajibkan ya enggak. Apalagi yang ini mengajar rutin tapi tidak meningkatkan kualifikasi gitu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, pertanyaan ke-6. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain handphone.
pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah: A. Sini berikan kepada saya handphonenya. Kamu waktunya pelajaran malah main handphone sendiri. B. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo matikan dan segera fokus pada penjelasan pelajaran ini. C. Tolong simpan dulu handphonenya. Saat ini sedang pelajaran. Kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat atau setelah pulang sekolah. D. Berikan handphonenya ke saya. Kamu tidak menghargai guru. Jika tidak ingin mengikuti pelajaran, silakan keluar dari kelas. E. Tanpa pernyataan, seraya merampas handphone siswa sambil terus menjelaskan pelajaran. Oke, di sini hal yang paling tepat ya apabila di kelas ada siswa yang bermain handphone saat pembelajaran atau saat guru menjelaskan. Nah, hal yang paling baik itu dengan kita menjelaskan kepada siswa itu untuk menyimpan handphonenya ya saat pelajaran, kemudian nanti bisa digunakan pas jam istirahat atau setelah pulang sekolah gitu ya. Jadi jawabannya yang paling adalah yang C. Oke, pertanyaan selanjutnya yang ketujuh. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik atau kakinya cacat sebelah sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tangisnya anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasihati orang tuanya untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi. B. Menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri mau sekolah lagi untuk masa depannya. D. Mendatangi sekolah tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. Menyarankan kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bullying. Oke, hal yang paling tepat yang kita lakukan sebagai sama guru ya, meskipun kita bukan guru dari anak tersebut, ya kita bisa menyarankan untuk bisa berkonsultasi ya, melakukan konsultasi dengan anak tersebut supaya bisa lebih percaya diri dan mau sekolah lagi gitu ya. Oke, untuk mungkin yang guru wali kelasnya atau apa itu bisa bertindak lebih lanjutnya. Kita itu cukup menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu. A. Sulit menerima pendapat orang lain. B. Mengikuti semua pendapat orang lain, tidak terjadi konflik. C. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. D. Dapat menerima pendapat orang lain asal tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. E. Mampu memahami perbedaan dalam pendapat. Oke, dalam diskusi ini saya dikenal sebagai ya, ini berarti observasi terhadap pribadi kita ya. Yang pertama, untuk pilihan A, sulit menerima pendapat orang lain, berarti ini bukan ya, berarti kita tidak bisa berdiskusi ataupun menerima pendapat orang lain, itu kurang baik. Oke, yang B, mengikuti semua pendapat orang lain, ini juga salah. Kenapa? Karena kalau selalu mengikuti pendapat orang lain berarti kita tidak memiliki pendapat sendiri gitu. Oke, yang C, membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain, berarti kita dianggapnya ini kalau berpikir lama terlalu lama untuk berpikir gitu ya. Padahal misalnya waktu yang diperlukan itu harus cepat untuk berpikir. Ini kurang baik juga. Kemudian yang D, dapat menerima pendapat orang lain asal tidak terlalu bertentangan. Nah, ini juga kurang baik. Kenapa? Karena ini berarti kita masih kekeh dengan pendapat kita ya, gitu. Tidak bisa menerima pendapat orang lain gitu. Nah, yang paling tepat itu adalah yang E, mampu memahami perbedaan dalam pendapat. Jadi jawabannya yang E yang paling tepat. Oke. Nah, mungkin untuk pembahasan soal observasi guru P3K pada part 2 ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan teman-teman yang sekarang sudah daftar bisa lolos tes administrasinya, kemudian nanti bisa tes dan lulus tes observasi dirinya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.